Azahra, mahasiswi program studi ilmu komunikasi 2019. Pada mata kuliah ini saya akan membahas mengenai tempat penampungan akhir sampah di Cipecang di daerah Kadumagan Serpong. Jadi ini dimana sampah-sampah yang berasal dari seluruh perumahan atau tempat kerja yang berada di lingkungan Tangerang Selatan, tempat penampungan akhirnya ada di TPA ini. Oh iya, sebelumnya foto-foto yang saya tampilkan ini bukan hasil foto saya. Ini kredit teman saya, Hamim Alfarij. Kebetulan kondisi saya saat ini sedang tidak memungkinkan untuk keluar rumah karena saya sedang sakit, dan teman saya Hamim yang berbaik hati memberikan saya informasi yang sebetulnya saya sudah tahu mengenai permasalahan ini karena saya sempat berdiskusi dengan dia beberapa bulan yang lalu. Kemudian dia mengirimkan foto-foto ini sebagai bantuannya untuk membantu saya mengerjakan tugas ini. Jadi pada Juni 2020 lalu itu terjadi tanggul TPA Cipecang ini runtuh yang mengakibatkan sampah-sampah yang sudah tertampung selama 8 tahun terakhir ini terbawa arus di Sungai Cisadane. Lokasinya memang ada di pinggir Sungai Cisadane Serpong. Bisa dilihat di sini bagaimana gunungan sampah yang entah kita tidak tahu sudah, ya pastinya sudah dari 8 tahun yang lalu sampah ini berada di sini gitu. Jadi 8 tahun yang lalu pemerintah Kota Tangsel mendirikan TPA sampah di Cipecang ini, tempat penyimpanan atau apa itu di Cipecang ini. Bisa dilihat di foto sampingnya, tanggulnya itu jebol pada Juni 2020 lalu. Sampah terbawa arus Sungai Cisadane. Jujur, saya ingin sedikit cerita. Lokasi TPA ini cukup jauh dari lokasi rumah saya yang berada di Pamulang. Akan tetapi, saat itu pencemaran udaranya itu sampai di Pamulang. Padahal bagi kalian tahu Cisadane itu ada di mana, sedangkan rumah saya itu, belakang rumah saya itu adalah Kali Angke, cukup jauh tentunya, dan itu amat sangat bau sekali. Bayangkan, itu sekitar sebulan 2 bulan itu baunya tercium sampai Pamulang. Karena apa? Kalian bisa lihat dengan segini banyak sampah yang tertimbun di sana. Saya tidak mengerti kenapa sampah ini tidak dibakar atau ya tidak diolah bagaimana agar tidak terjadi penimbunan sampah atau tidak terjadi pencemaran, dan ternyata yang dilakukan hanya tempat penyimpanan, bukan tempat pembuangan atau apapun itu gitu loh. Bisa dilihat itu, kalian bayangkan berapa banyak sampah yang terbawa oleh arus Sungai Cisadane. Nah, ini adalah fotonya. Akhirnya setelah kejadian tersebut, diuruklah sampah-sampah itu dari Sungai Cisadane yang saya yakin tidak mungkin 100% sampah itu bisa teruruk kembali. Pastikan sebagian, anggaplah 50% pasti sampah itu atau 75% sudah terbawa oleh arus Sungai Cisadane yang nantinya pembuangan terakhir akan sampai kepada di laut tentunya, ya kan? Bayangkan bagaimana ekosistem kita bukannya makin baik, tapi makin buruk dengan hal-hal seperti ini. Masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar pun, berdasarkan yang saya baca di berita online, itu mereka mengatakan bahwa dengan semenjak adanya TPA ini, mereka merasakan air jadi tidak bersih, kualitas udara sudah pasti tidak bagus, ya kan, tidak pantas untuk dihirup. Bayangkan yang tadi saya bilang, di Pamulang saja saya bisa dapat menghirup bau sampah tersebut yang amat sangat tidak patut untuk dihirup. Bayangkan mereka yang setiap hari harus mencium udara seperti itu. Sungguh itu kan tidak sehat untuk ekosistem kita.
Bahkan kalian misalnya untuk ekosistem pohon-pohon sekitar, apa bagus? Tidak kan? Dan sampah itu pun kan hanya ditimbun, tidak. Jadi dari bak sampah, dari mobil sampah yang mengambil sampah kita dari rumah-rumah, sampai sana yang mereka hanya menurunkan tanpa mereka olah lagi sampah itu, hanya ditimbun. Bagaimana sampah itu akhirnya ya menumpuk dan akhirnya terjadilah seperti yang tadi saya sampaikan. Menumpuk, tanggul jebol, sampah turun ke sungai. Itu kan sungguh amat sangat tidak sehat untuk negara kita gitu loh. Dan di sini teman saya Hamim juga memberikan fotonya, bisa dilihat bagaimana sampah-sampah kita di sini. Dan mostly sampah kita plastik ya, karena memang kita masih belum bisa 100% less plastik gitu. Saya sebagai warga Tangerang Selatan sungguh cukup kecewa dengan melihat hal seperti ini. Bagaimana pemerintah tidak dapat menanggulangi hal ini. Mungkin karena saya menganggap hal ini bukanlah hal susah ya. Cuman mungkin ya para pekerjanya atau pimpinannya yang saya tidak mengerti struktur kerja di pemerintahan khususnya untuk Tangsel ya bagaimana. Sungguh hal ini amat sangat disayangkan. Saya juga sangat prihatin dengan warga yang tinggal di sekitar situ. Ya, beginilah keadaan Tangerang Selatan gitu. Ya, mungkin sekian itu saja penjelasan saya. Once again, I want to thank you so much to my friend Hamim Alvarez yang sudah membantu saya dengan kondisi saya yang saat ini sedang terbatas. Thank you, semoga Pak Profesor dan asisten dosen dapat memaklumi saya. Terima kasih, selamat siang.